yang disebut dengan alam nirwana. Ya, kalau di agama Islam itu enggak, saya juga belum pernah mendengar ya. Namun anak batin pernah mengatakan seperti itu. Atau bisa juga disebut dengan alam moksa. Nah, ketika para spiritualis masuk ke dalam ranah tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyempatkan untuk membuat video atau konten di channel kami. Semoga apa yang kami sampaikan di konten-konten kami bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, mensupport channel kami, yang selalu mendoakan perjuangan dari seorang anak batin. Semoga kebaikan sahabat-sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kami yang sering kami sebut beliau sebagai anak batin, yang selalu mengajarkan, membimbing, mengarahkan kepada hal-hal yang positif, juga selalu memberikan informasi serta edukasi seperti apa yang ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat semua, yaitu kemunculan atau kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit, di mana beliau anak batin insya Allah akan memberikan informasi apa yang sahabat-sahabat inginkan. Namun memang tetap ada dalam koridor atau versi ya, karena setiap manusia mempunyai pikiran, perasaan dan yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan channel ini atau konten ini, semoga kita semua bisa menyelaraskan, menjajarkan hati, pemikiran, ucapan serta perbuatan, sehingga dimanapun itu, siapapun itu, kita akan selalu bersatu, akan selalu sejajar untuk membangun bangsa ini menjadi yang lebih baik. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat-sahabat semua, untuk pembahasan di video kali ini, di video sebelumnya kami menjelaskan terkait pentingnya intelektual dan spiritual, karena untuk membangun bangsa ini tidak cukup dengan spiritual saja, namun dibutuhkan juga intelektual. Nah, itulah yang diinginkan atau manusia yang dipilih mungkin oleh Sang Kinasih Satrio Piningit menurut beliau anak batin. Nah, sahabat-sahabat semua, di konten kali ini mungkin akan sedikit melanjutkan ya, menambahkan dari konten atau pembahasan di video sebelumnya, sahabat-sahabat semua. Nah, kenapa pentingnya spiritual dan intelektual? Mungkin sahabat-sahabat spiritualis pernah mendengar atau belajar, atau memang sudah atau banyak mungkin yang sudah memang bergelut di bidang ilmu spiritual ya, karena di Nusantara ini, bangsa ini mungkin sangat kental sekali dengan spiritual ya. Nah, sahabat-sahabat semua, sebelum kepada pembahasannya, kenapa di Nusantara ini sangat kental sekali dengan yang namanya spiritual? Ya, bisa jadi mungkin karena memang para leluhur, para raja-raja di Nusantara ini memang sangat banyak, karena Indonesia itu terkenal dengan banyaknya kerajaan. Bahkan saya sendiri sempat membaca satu artikel yang dimana disebutkan bahwa ada salah satu veteran dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pasukan tentara Amerika itu sebetulnya tidak takut dengan
senjata atau pasukan-pasukan yang ada di Indonesia, tapi yang ditakutkan adalah pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Artinya sebanyak pasukan yang memang di luar nalar logika mereka ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia itu meyakini, karena apa? Karena Indonesia sendiri kaya akan spiritual, kaya akan leluhur-leluhur kita yang memang banyak sekali sejarah menceritakan bahwa Indonesia ini terkenal dengan banyaknya raja-raja di Nusantara. Nah, ini ada korelasi atau hubungannya dengan kemunculan Satrio Piningit, karena Satrio Piningit dikatakan juga salah satu adalah pewaris atau keturunan dari raja-raja yang ada di Nusantara ini, sahabat-sahabat semua. Nah, terkait dengan pembahasan Satrio Piningit yang saya ceritakan di konten sebelumnya, memang banyak sekali narasi. Nah, tergantung dari sudut pandang atau pemahaman sahabat-sahabat semua ya. Tergantung dari hati, dari pemikiran yang jernih ya, yang bisa menilai, yang bisa menyimpulkan Satrio Piningit yang asli dan Satrio Piningit yang palsu. Karena apa? Karena menurut hemat kami, kenapa banyak sekali Satrio Piningit di Nusantara ini? Jadi kami menggunakan logika. Jadi karena banyak sekali raja-raja atau para leluhur ya, yang memang secara keilmuannya ada. Nah, mereka sebetulnya berkeliling mencari satu sosok manusia yang memang akan menjadi penerus atau mewujudkan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil makmur ya, sahabat-sahabat semua. Nah, artinya banyak sekali para spiritualis yang diperjalankan di sini, yang diperjalankan atau yang diseleksi untuk menjadi seorang kesatria yang disebut sebagai Satrio Piningit. Nah, kenapa banyak sekali versi, sahabat-sahabat semua? Ya karena banyak sekali yang diperjalankan. Namun tetap sesuai dengan apa yang juga sahabat-sahabat sampaikan, bahwa Satrio Piningit itu hanya satu. Ya, hanya satu yang dipilih oleh para leluhur, para raja-raja di Nusantara ini, sahabat-sahabat semua. Nah, mungkin saja pada saat penyeleksian, pada saat para leluhur mencoba atau menguji atau mengetes secara mental, secara kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual, ya mungkin saja ada sebagian yang mampu, ada sebagian yang tidak. Karena kalau membahas spiritual semakin dalam tanpa diiringi dengan akidah, maka akan semakin terhanyut ya, akan semakin dalam, sehingga yang dikhawatirkan adalah intelektual kita tenggelam, pemikiran kita tenggelam karena terlalu tenggelam di alam gaib, maksud kami ya. Nah, sahabat-sahabat semua, kita harus sadar, kita sebagai manusia yang diamanahkan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan, karena itu yang menjadi yang dipertanggungjawabkan nanti setelah adanya kematian umat manusia ya. Itu yang akan menjadi hisab kita, hati, pemikiran, ucapan dan perbuatan. Nah, amanah itu dipakai untuk apa, sahabat-sahabat semua? Apakah dipakai untuk kebaikan? Apakah tidak dipakai sama sekali, sahabat-sahabat semua? Nah, terkait dengan ilmu pengetahuan atau ilmu spiritual. Nah, ketika kita sudah mati, ketika kita sudah meninggalkan alam dunia yang fana ini, sahabat-sahabat semua, tentu saja ilmu itu juga akan dipertanggungjawabkan. Apakah bermanfaat atau tidak, atau hanya sekedar masih belajar. Karena apa? Karena para spiritualis yang diperjalankan, mereka masih mencari, mereka masih kebingungan gitu. Artinya belum bisa. Kenapa belum bisa muncul sampai saat ini di hadapan sahabat-sahabat semua? Ya karena apa? Karena mereka masih mencari, ya mereka masih menduga-duga, mereka masih berbicara ke depan, tapi tidak ada realita, tidak ada sesuatu hal yang memang dilihat
oleh kita semua bahwa sudah ada bukti yang memang sudah dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Semua hanya mendengar dan cerita saja. Namun tetap ya, sebagai kita umat manusia, kita mempunyai hati, mempunyai pemikiran, juga bisa merasakan kehadiran Sang Kinasih Satrio Piningit, sahabat-sahabat semua. Nah, kembali kepada pembahasan di konten ini, sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat semua pernah ya mendengar, atau memang sahabat-sahabat yang memang menekuni di bidang ini ya, atau mungkin sahabat-sahabat pernah ya mendengar namanya yang disebut dengan alam nirwana. Ya, kalau di agama Islam itu enggak, saya juga belum pernah mendengar ya. Namun anak batin pernah mengatakan seperti itu. Atau bisa juga disebut dengan alam moksa. Nah, ketika para spiritualis masuk ke dalam ranah tersebut, yang dikhawatirkan adalah tidak bisa kembali karena kita masuk ke alam ilmu ya. Ketika kita masuk ke alam ilmu tanpa diiringi intelektual dan sadar kita sebagai manusia, maka kita akan tenggelam, kita akan terhanyut ya, karena ilmu itu tidak terbatas, sahabat-sahabat semua ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah tanpa diiringi dengan intelektual, maka kita akan lupa, bahkan kita akan lupa akan diri kita sebagai manusia. Yang dikhawatirkan itu ya, yang dikhawatirkan adalah akal kita tertutup, sehingga kita tidak akan pernah maju, sehingga kita tidak akan pernah ke depan. Ini berbicara mengenai bangsa ini, kita berbicara mengenai Nusantara ini, karena Satrio Piningit yang dikatakan sahabat-sahabat semua adalah sosok seorang pemimpin, seseorang yang adil, yang bijak, yang arif untuk mensejahterakan kita umat manusia, khususnya di Nusantara ini, sahabat-sahabat semua. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan intelektual, kita lebih condong kepada spiritual saja. Yang dikhawatirkan Satrio Piningit hanya sebuah cerita gitu, yang tidak ada perwujudannya, yang tidak pernah akan muncul gitu. Nah, coba sahabat-sahabat semua menggunakan hati dan pemikiran yang jernih ketika kita masuk ke alam-alam yang sifatnya ilmu ya. Tetap kita harus bisa kembali lagi ke alam manusia, karena alam manusia itu adalah hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi yang kami perhatikan adalah ketika kita berbicara manusia yang mana? Karena banyak sekali manusia zaman sekarang yang lebih mengutamakan ego daripada hati dan pemikiran yang jernih. Kalau menurut hemat kami, apa yang kami perhatikan ya, jadi lebih mengedepankan ego daripada akal pikiran atau pemikiran yang jernihnya, sahabat-sahabat semua ya. Kami tidak membahas ilmu karena ilmu itu sudah benar adanya. Namun yang kami bahas adalah manusianya, karena pengendali ya, semua itu adalah manusia itu sendiri. Pengendali hati, pengendali pemikiran, pengendali ucapan, pengendali perbuatan, bahkan ilmu yang harus kita kendalikan kita sebagai manusia. Nah, kalau manusianya tidak bisa mengendalikan, kita akan terumbang-ambing, kita akan kebingungan, kita akan kemana arah tujuan ini gitu kan, sehingga sampai kapan gitu. Karena patokan kita sebagai umat manusia di Islam sendiri, patokan usia ya, kalau memang kita patokannya ke Nabi Muhammad SAW itu kan 62 tahun. Kalau misalkan sahabat-sahabat sekarang usianya sudah 55 tahun masih mencari, masih dalam perjalanan, lalu 5 tahun lagi apakah masih dalam pencarian? Lalu sisa umurnya apakah masih dalam proses pencarian? Nah, karena apa? Karena ketika berbicara ilmu itu tidak terbatas. Tentunya yang diajarkan oleh kita sebagai umat muslim, meskipun ilmu itu hanya sedikit, tapi kalau disampaikan insya Allah akan bermanfaat. Nah, yang di sini adalah percuma ketika ilmunya banyak, segudang, bahkan sangat luas, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Karena untuk memanfaatkan ilmu harus menjadi manusia dulu gitu.
Karena manusia lah yang bisa mengendalikan semuanya, sahabat-sahabat semua. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan manusianya sadar, ya, secara hati, pemikiran, menggunakan menggunakan hati dan pemikiran yang sehat, insya Allah sahabat-sahabat semua, bangsa ini akan maju, ya. Insya Allah bangsa ini akan maju. Nah, kembali kepada konteks Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit itu akan membawa perubahan ke zaman yang lebih baik, ya, ke peradaban manusia yang lebih baik. Ya, mungkin kedepannya di konten selanjutnya mungkin kami akan membahas tentang peradaban baru yang dibawa oleh Satrio Piningit, sahabat-sahabat semua. Jadi pada intinya, ya, di video kali ini sahabat-sahabat semua, sangat penting sekali kita sadar bahwa kita manusia, ya, jangan terbawa oleh ilmu, ya, jangan terbawa oleh ego, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, adakah perang yang lebih dahsyat daripada ini?" Ya, ada. Di akhir zaman adalah perang yang namanya melawan hawa nafsu, sahabat-sahabat semua. Nah, kalau kami tafakur, kalau kami tasarufkan kepada saya sendiri pribadi, memang dahsyat sekali, ya. Untuk melawan ego itu sangat luar biasa. Nah, di sini butuh kesadaran, butuh kesabaran untuk mengendalikan itu, sahabat-sahabat. Karena manusia adalah, ya, avatar pengendali. Jadi kita harus menjadi pengendali, bukan yang dikendalikan, sahabat-sahabat semua. Artinya jangan sampai kita terjerumus dengan ilmu, ya. Kita lupa akan sadar bahwa kita ini manusia. Kita punya pemikiran, kita punya hati. Kita manfaatkan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Kita gunakan untuk untuk bisa bermanfaat kepada umat ini. Karena Satrio Piningit akan menjadi pemimpin, sahabat-sahabat, di negeri ini, ya. Wallahu alam, apakah nanti di tahun 2024 atau mungkin tahun kapanpun kita tidak tahu, karena kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi besok, karena semua sudah ada ketentuannya. Yang jelas kita sebagai manusia, kita hanya bisa melaksanakan syariat, ya. Kita terus berjalan, kita menjalani prosesnya dengan tujuan apa? Kita membawa visi dan misi untuk membangun bangsa ini, sahabat-sahabat semua. Tentunya kita ada di barisan Sang Kinasih Satrio Piningit, ya. Kita tidak melihat suku, kita tidak melihat ras, agama apapun. Kita semua bersatu karena kita semua ada di bawah sang bendera merah putih, ya. Apapun siapapun itu, kita harus bersatu dan jangan sampai kita mengedepankan ego, karena dengan ego semuanya tidak akan benar. Akan merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling sakti, karena ego itu akan menutup kita. Nah, kita simpan dulu ego, kita sama-sama buka hati, buka pemikiran, ya, buka pemikiran supaya bangsa ini maju, sahabat-sahabat semua, ya. Nah, kalau kita masih mengandalkan ego, ya kapan mau maju, gitu. Nah, di sini bukan berarti kami yang lebih baik, tidak. Adapun kami selalu diajarkan untuk menjadi manusia yang sadar, ya. Meskipun kami sendiri juga dalam hal keilmuan masih belajar, namun tetap kita harus punya fondasi sebagai manusia yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu hati, pemikiran, ucapan, dan perbuatan, karena itu adalah senjata yang paling ampuh untuk manusia, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama dukung kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit, dan informasi yang kami terima bahwa memang Sang Kinasih Satrio Piningit insya Allah sudah ada dan akan segera menampakkan diri. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sifatnya kami hanya mengajak untuk lebih maju, tidak ada yang lain. Mengajak kita sebagai manusia, kami tidak membahas ilmu, kami tidak membahas apapun itu, tidak ada tujuan ke sana, karena kami pun masih belajar menjadi yang lebih baik. Mohon maaf jika ada kesalahan,
ada tutur kata yang kurang berkenan, insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.